warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Bertemu lagi dalam podcast Sinbadosi Sinau bareng Dokter Pulisi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber yang hebat dan luar biasa. Dalam topik podcast kali ini, beliau akan menyampaikan materi dan diskusi mengenai pentingnya kontrol kehamilan pada saat hamil atau antenatal care terpadu. Baik, sudah hadir bersama kita Dr. Dimas Rian, spesialis obstetri dan ginekologi magister kedokteran klinik. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi Mbak Anggi. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah. Ya, mungkin sahabat Rumah Sakit Bayangkara yang belum tahu, beliau ini adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi lulusan SPOG UNER pada tahun 2021. Dan saat ini telah bergabung di Poli Kandungan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Terima kasih dokter telah menyempatkan hadir pagi ini di sela-sela kesibukannya. Masih bersedia berbagi ilmu bersama kita semua. Iya. Baik dokter, kita masuk langsung ke materi nih dok. Siap. Bisa dijelaskan secara singkat nggak nih dok, secara umum tentang ANC terpadu ini? Seperti apa sih dok? Ya, jadi gini Mbak Anggi, ANC ini kepanjangannya antenatal care atau dalam bahasa Indonesianya adalah suatu kontrol terhadap ibu hamil ya tuh. Jadi selama ini orang masyarakat awam ini menganggap bahwa hamil ini adalah suatu hal yang normal. Jadi kalau suatu hal yang alamiah, padahal sebenarnya hamil ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Bisa jadi waktu hamil ini ternyata dia darah tinggi, bisa jadi kena kencing manis atau enggak kehamilannya ada masalah. Makanya kita harus rutin kontrolkan untuk ibu hamil. Di sini ada namanya program namanya antenatal care terpadu. Bagian penting dari ANC sendiri itu apa aja sih dok? Oh ya, bagian penting ya. Jadi ini jadi tujuannya sih saya tambahkan lagi ya. Jadi itu tujuannya untuk kita lakukan untuk observasi, edukasi, penanganan medis terhadap ibu hamil agar selama hamil itu dan persalinan terasa aman dan nyaman. Ya yang penting dilakukan apa? Banyak sih Mbak Anggi ini. Dan sebenarnya kalau saya lihat tuh ada sekitar 8 sampai 10 macam. Ya, sebenarnya saat ibu hamil itu saat kontrol itu bakalan dikasih buku kayak gini. Nah, ini namanya ini buku ANC ya, bukan antenatal care, ini gratis dikasih oleh dinas kesehatan. Jadi kalau begitu hamil langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat dapat dikasih namanya buku ANC ini. Jadi yang diperiksa apa aja? Ya ini banyak. Yang paling mudah dulu ya itu adalah ukur dulu tinggi badan sama berat badan. Oke, diukur. Kemudian kita ukur tensinya bagaimana. Terus kemudian kita ukur tinggi fundus uterinya bagaimana. Terus kita ukur status gizinya, kita ukur detak jantung janinnya, diukur juga posisi bayi atau ini juga dengan USG kalau mau ukur DJJ sama posisi bayi dengan USG. Kemudian ada lagi ini kita cek kita cek lab. Kemudian kita berikan tablet tambah darah, kalsium gitu. Kemudian kita rencanakan untuk vitamin betul, vitamin hamil. Kemudian kita rencanakan untuk kapan sih ini sebaiknya dilakukan terminasi, kapan dilakukan untuk kehamilannya dengan normal atau operasi. Nah, itu semua kita lakukan selama antenatal care. Oke, berarti kontrolnya tuh harus berapa kali tuh dok dalam 1 bulan? Nah, kontrolnya ini bervariasi macam-macam ya. Kalau dari ANC terpadu yang diberikan oleh Kemenkes Indonesia itu sebenarnya cuma 4 kali gitu. 1 kali saat trimester 1, 1 kali saat trimester 2, 2 kali saat trimester ketiga gitu loh. Nah, kalau yang saya baca yang jurnal terbaru sebenarnya ini adalah ada WHO tahun 2016 ini sebenarnya harusnya 8 kali, cuman 8 kali. Nah, tapi dari pemerintah Indonesia ini masih belum meng-ACC sampai 8 kali, cukup lakukan 4 kali aja. Nah, ini mungkin perlu pembaruan lagi terhadap pemerintah Indonesia supaya aja yang benar adalah 8 kali sebenarnya. Dalam 1 bulan gitu dok? Dalam 1 kali hamil, dalam proses hamil itu 8 kali gitu. Selama 9 bulan. Selama 9 bulan itu kan kita bagi, jadi selama hamil 9 bulan itu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, trimester 1 ini usia kehamilan sampai dengan 12 minggu atau kita kenal dengan 3 bulan. Nah, kemudian trimester kedua ini sampai usia kehamilan 27 minggu atau sekitar 7 bulan. Nah, trimester 3 ini
sampai usia 9 bulan, antara 7 sampai 9 bulan. Nah, ini kita bagi di antara tiga trimester ini, ya ini kita bagi harusnya sih 8 kali, cuman saat ini yang ditanggung oleh pemerintah 4 kali. Tapi kalau teman-teman semua pengen lebih dari 4 kali ya nggak ada masalah sih itu. Oke, baik dokter, seru sekali ya hari ini topiknya. Terutama ini bagi para ibu-ibu muda nih dok yang baru. Kita harus mengedukasi juga pentingnya kontrol pada saat hamil. Baik dokter, kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat Rumah Sakit Bayangkara yang hari ini telah menyaksikan live streaming. Bagi para sahabat Rumah Sakit Bayangkara mungkin ada pertanyaan bisa langsung komentar, akan langsung dijawab oleh Dokter Dimas. Baik dokter, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada titipan pertanyaan nih dok dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Makanan apa aja sih dok yang harus dihindari pada saat hamil? Ibu hamil boleh atau tidak minum kopi? Oh ya ini paling sering nih. Kadang kalau saya kontrol di poli kandungan tuh sering tanya, dok ini dok, makannya apa aja nih? Apa yang harus dihindari gitu ya? Ya sebenarnya prinsipnya itu makanan itu harus matang semuanya, jadi nggak boleh makan makanan yang setengah matang. Contohnya apa, misalkan kita telur setengah matang itu nggak boleh. Iya, gitu. Itu enak tuh dok. Iya matang ya, atau ceplok gitu. Tapi kita makan misalnya sushi gitu, sushi kan ada yang setengah matang. Iya, atau all you can eat itu dok biasanya. Ya gitu. Atau makan apa steak yang biasanya kalau kita makan steak kan pengennya malah yang setengah matang kan, karena empuk kan ya. Kan kalau well done kan keras. Nah itu harus kita hindari. Kenapa kita hindari? Soalnya kalau makan makanan yang masih setengah matang itu masih ada virusnya. Biasanya virus yang paling sering adalah toksoplasma. Jadi kalau misalnya itu terkena makanan yang mengandung toksoplasmanya, belum mati toksoplasmanya, biasanya itu bisa terjadi kelainan kongenital. Yang paling sering adalah hidrosefalus yang kepalanya besar itu loh. Nah itu karena toksoplasma. Makanya sebaiknya kalau teman-teman di sini selama hamil hindari makanan yang setengah matang ya, kalau bisa harus matang gitu. Jadi itu. Sama yang kedua lagi itu hindari makanan yang membuat dia alergi gitu loh. Misalnya kan dia alergi telur, ya jangan dimakan. Kalau misalnya gitu telur, kalau misalnya dia alergi pedes, ya kan dia sakit lambung, ya jangan makan pedes, nanti malah menyiksa dirinya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya alergi, ya bebas makan apa aja asalkan itu matang. Untuk yang alergi telur tadi tuh dok, sebagai pengganti protein dari telur bisa mengkonsumsi apa? Bisa macam-macam. Misalnya kalau dia nggak bisa alergi telur gatel ya, kita bisa alihkan kemana? Daging sapi. Daging sapinya tentu harus matang, daging sapinya ya. Daging sapi, kemudian ikan-ikanan juga bisa kan, daging ikan gitu. Kan ada protein hewani, ada protein nabati. Kita ambil dari protein hewani itu yang lain. Terus protein nabati yang lain dari kacang-kacangan itu juga ada protein ya, itu kacang-kacangan. Apalagi untuk yang sering begadang tuh dok, pasti konsumsi kopi tuh dok. Oh iya kopi ya. Oh iya tadi mau tanya masalah kopi ya. Kalau kopi ini sebenarnya dari jurnal yang saya baca ya, di ini maksimal itu adalah kandungan kafeinnya itu 300 mg ya. 300 mg ini kalau ngomong 300 pasti susah ya, masa mau ditimbang nggak mungkin ya. Digampangkannya ini gini, ibu hamil itu maksimal sehari minum 1 gelas kopi sama 1 gelas teh gitu. Kenapa kok saya sini beritahu teh? Karena teh itu sebenarnya juga ada kafeinnya. Jadi kalau emang dia sering minum teh, misalnya sehari dia pagi biasa minum teh, malam minum teh juga, ya kalau bisa jangan minum kopi gitu loh, karena selang-seling gitu, karena di dalam teh juga ada kopi, juga ada kafeinnya. Harus yang kita hindari sebenarnya bukan kopi tapi kafeinnya. Kafeinnya maksimal sehari 300 mg. Jadi pagi sempat saya browsing 1 gelas kopi itu sekitar 200 mg kafein. Berarti kan kalau 300 kan 200 kopi, 100-nya sisanya itu untuk teh gitu. Nah, jadi itu harusnya kalau misalnya lebih dari itu sehari biasanya ngopi sampai 2 gelas, nah itu yang harus dihindari. Karena terlalu banyak kafein juga nggak baik untuk ibu hamil. Nanti ya bisa, kalau detak jantungnya terlalu tinggi, bayinya juga stres nanti gitu. Bakal pengaruh ya dok? Ya, pengaruh bayinya. Betul. Nah, untuk ini dok, saya juga mau bertanya. Ini kan kebanyakan ibu hamil tuh takut akan postur tubuh yang semakin membesar. Oh iya. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok ibu-ibu hamil itu diet? Melakukan diet. Oh diet gitu ya. Jadi memang kalau saya lihat itu makanya perlunya waktu ANC itu adalah kita cek status gizinya gimana. Makanya kan perlu ditimbang sama
lakukan tinggi badannya dari ukur tinggi badan sama berat badan, kita ketemu namanya BMI, Body Mass Index. Nah kalau dia belum masuk kategori obes itu nggak masalah, makan apa aja boleh gitu. Tapi begitu dia sudah masuk kategori obes, nah ini harus dibatasi pertumbuhan berat badannya gitu. Memang ibu hamil cenderung naik. Nah tapi di sini kalau kita mau dietnya harus dipilih gitu loh. Dietnya diet yang sehat gitu. Contohnya seperti ini, misalnya saya punya pasien, dia sudah obesitas, kegemukan, tapi bayinya beratnya masih kurang, berarti disalah makannya. Saya tanya gini, loh ini mbak makannya gimana? Ya normal-normal aja, tapi ternyata dia selalu minum minuman yang manis, misalkan gula. Nah dia tiap kali dia makan minumnya mesti teh pucuk misalkan, atau es teh atau apa, sugar. Nah itu yang kurang bagus sebenarnya. Jadi harus dihindari. Jadi kalau mau dietnya itu minumannya diganti air putih, makanannya tetap normal aja. Nah itu. Oke, baik dokter. Baik, bagaimana, sudah ada pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara? Oke, belum. Oke dokter, kita sambil sharing santai. Iya nggak apa-apa. Ya. Dokter, boleh kasih tips untuk vitamin-vitamin apa aja sih yang wajib dikonsumsi selama hamil? Selama hamil ya? Iya. Ibu hamil ini cenderungnya anemis ya. Anemis itu artinya kurang darah ya, HB-nya rendah karena dia harus membagi makanan untuk dirinya dan juga bayinya juga. Jadi cenderungnya anemis. Jadi tanpa secara normal dia pasti anemia. Kalau kita cek HB-nya pasti cenderung rendah. Nah, maka dari itu kalau misalnya dia cenderung anemis, kita berikan namanya tablet tambah darah ya, atau kita namanya dengan FA zat besi. Zat besi ini tablet tambah darah ini gunanya untuk menambah HB-nya supaya normal itu. Jadi yang penting adalah zat besi ya, zat besi. Kemudian kita juga perlu kalsium sama asam folat. Nah ini peruntukannya sebenarnya itu ada macam-macam sih, kita bagi 3 tadi sesuai dengan trimester 1, 2, dan 3. Kalau trimester 1 ini butuhnya yang paling penting adalah asam folat sama zat besi gitu. Asam folat ini gunanya untuk proses pembentukan organ-organ tubuh. Kemudian kalau sudah masuk trimester kedua, kita berikan kalsium. Kemudian kalau sudah masuk trimester 3, kita berikan DHA gitu. DHA itu untuk kecerdasan otaknya gitu. Jadi itu. Nah, ini tadi memang saya memberikan isi-isinya penting ya, tapi kadang-kadang kalau orang tuh bingung toh vitaminnya ini banyak banget ya. Nah, ya sebenarnya kalau mau sih cukup beli vitamin hamil yang terkenal itu ya sudah, isinya sudah lengkap semua itu ya. Mungkin sudah tahu lah apa sih vitamin hamil yang terkenal itu tadi. Iya betul dokter. Apalagi asam folat tuh kan banyak ya dok dijual. Banyak asam folat itu ya. Betul. Oke. Nah ini dok, memperingati Hari AIDS sedunia, kalau misalkan pada saat ibu hamil ini periksa lalu ditemukan bahwa positif HIV, bagaimana tuh dok penanganannya? Oh, HIV ya mbak. Oh ya, iya. Jadi di sini saya mau menjelaskan. Jadi kalau kita mbaknya kalau teman-teman para ibu hamil ini sudah hamil kemudian punya buku KIA seperti ini, nanti di dalamnya ini ada tabel. Nah di sini ada yang mewajibkan untuk tes laboratorium. Nah di sini ada di poin nomor 8 ini ada di sini ya. Nah ini namanya triple eliminasi ya. Jadi triple eliminasi ini mengecek HIV, HBsAg atau hepatitis dan sifilis ini. Jadi misalnya kan waktu di screening triple eliminasi ternyata didapatkan HIV, ya nggak apa-apa, nggak usah panik dulu. Kita ada solusinya. Jadi solusinya adalah apa? Begitu ibu hamil yang terkena HIV, langsung kita konsulkan ke dokter penyakit dalam. Gunanya apa? Gunanya supaya untuk pasien tersebut mendapatkan namanya ARV, antiretroviral untuk obat HIV-nya. Jadi selama hamil dia minum ARV. Kemudian waktu mendekati persalinan 1 usia 36 minggu kita cek lagi viral load-nya. Kalau viral load-nya kurang dari 1000 berarti boleh layan normal. Tapi kalau viral load-nya di atas 1000 harus dilahirkan secara SC atau sesar ya, sesar gitu. Terus penularan dari ibu hamil ke bayi itu biasanya dari ketuban. Jadi kalau biasanya ketuban udah pecah duluan, ini indikasi untuk dilakukan operasi gitu. Kemudian saat lahiran biasanya sih ibu hamil ini tidak boleh menyusui. Nah, bayinya harus dikasih
susu formula gitu. Tidak apa-apa, susu formula sekarang sudah bagus-bagus kok. Itu juga hampir setara sama ASI. Jadi nggak masalah. Jadi itu tetap ada solusinya. Jadi nggak usah bingung kok HIV gimana ini ya. Insya Allah masih aman. Kan, dok, ya memang wajar kalau memang takut ya iya. wajar. Tapi memang biasanya sih malah masih masih aman kok gitu. Jadi insya Allah tidak tertular kalau misalnya ibu hamil dengan HIV asal tertangani dengan bagus, rutin kontrol ke SPOG, insya Allah bayinya masih sehat-sehat aja. Betul, dokter. Lalu untuk temuan HBsAg-nya tadi dokter bagaimana? Oh iya untuk HBsAg ini kalau orang awam biasanya taunya hepatitis ya. Hepatitis ini kalau markernya pada laboratorium itu dengan HBsAg. Nah ini kalau HBsAg ini agak sedikit berbeda perlakuannya dengan HIV gitu. Jadi kalau HBsAg begitu HBsAg-nya positif, nah ini biasanya enggak perlu konsumsi obat. Nah, cuman nanti waktu lahiran kita harus sedia namanya vaksin hiperhep. Hiperhep itu untuk bayinya. Jadi begitu nanti bayinya lahir, harus sudah ada hiperhepnya. Nanti hiperhep langsung disuntikan ke bayinya supaya enggak tertular hepatitisnya tadi itu. Untuk cara kelahirannya sih sesuai indikasi obstetri ya, jadi nggak mesti bisa normal, bisa SC, nggak wajib SC kalau untuk HBsAg gitu. Untuk hepatitis tadi. Hepatitis tadi itu. Cuman yang perlu diwaspadai adalah dari penolongnya yaitu dokternya atau bidan yang menolong persalinan harus pakai universal precaution, harus pakai yang baju kayak baju yang anti air gitu, pakai boot, pakai handscoon lengkap supaya tidak tertular sama pasiennya tadi itu. Betul. Wah, menarik sekali ya para sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Nah, sudah masuk pertanyaan nih dok dari salah satu sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Dokter, saya hamil 38 week. Saya sering sakit kaki dari pantat sampai kaki gitu dok, sampai rasanya tuh nggak bisa jalan. Kenapa ya dok? 38 minggu ya, memang 38 minggu ini sekitar 9,5 bulan ya kan. Kita targetnya kan sekitar 40 minggu ya. Jadi kalau makin besar usia kehamilan, biasanya tuh kendalanya tuh satu, punggungnya sakit. Nah, punggung sakit, pinggang sakit. Kenapa kok punggung sampai pinggang sakit? Karena menahan beban berat pada perutnya ya gitu. Yang ketiga biasanya kaki bengkak gitu. Nah, kalau kaki bengkak ini kita pastikan dulu gimana tensinya gitu. Tensinya bagaimana, kemudian protein urinnya bagaimana. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi dan dicek protein urinnya positif, biasanya ini bengkaknya terkait dengan namanya preeklamsia. Kalau preeklamsia ini harus segera kontrol dokter. Harus datang ke rumah sakit, kita periksa dulu ini masuk kategori preeklamsia yang mana, yang ringan atau yang berat. Nah, itu. Tapi bisa terobati ya, Dok ya? Bisa diobati gitu. Nah, tapi kalau misalnya tensinya normal atau protein urinnya negatif, nggak ada masalah, biasanya kemungkinan itu adalah karena vena di kakinya itu yang membesar karena bebannya di bawah terlalu berat itu. Tapi kita harus pastikan dulu itu normal apa enggak tensinya itu. Masalah untuk kaki bengkak tadi itu. Jadi untuk para sahabat yang merasa ada keluhan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk kontrol dengan Dokter Dimas. Oke, baik dokter. Ya, sekalian promosi dikit ya. Saya di Poli Kandungan tiap hari Senin pagi sama Kamis sore. Nah, kalau mau kontrol nggak apa-apa. Misalnya yang pagi sibuk kerja mau kontrol sore bisa, nggak apa-apa. Ya, ada di Poli sore di Poli Hamil Rumah Sakit Bayangkara ya. Balik lagi nih dok, ada pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara tentang keluhan keputihan berwarna kuning, apakah berbahaya dok? Oh iya, keputihan ya, yang ini juga cukup sering juga ini di mana? Alami oleh ibu hamil ya. Keputihan ini biasanya hal yang wajar sih. Asal keputihannya itu tidak ngalir kayak air gitu ya, itu masih hal yang normal. Keputihan itu hal yang normal. Kemudian yang biasanya yang paling bahaya itu, yang paling bingung itu adalah ini keputihan apa air ketuban. Nah, itu yang paling sering bikin ambigu. Tapi kalau misalnya cuma ketuban sedikit sih bukan air ketuban. Tapi kalau keputihannya kayak air, kayak kencing menerus, nah kayak kencing, nah itu biasanya itu air ketuban itu harus segera periksa ke rumah sakit, dilihat dulu pakai namanya lakmus test, dilihat lakmusnya ini berubah apa enggak. Kalau lakmusnya berubah, kemudian besar ini air ketuban. Tapi kalau lakmusnya enggak berubah, berarti bukan air ketuban. Untuk keputihan itu tadi sendiri dokter, apakah ada tekstur yang
bisa dikenali berbahaya atau tidaknya seperti apa, atau dari teksturnya baunya ya, kalau teksturnya itu masih kental dan seperti keputihan biasa seperti sebelum hamil itu masih normal. Tapi kalau ya, Dok, ya? keputihannya itu tadi saya bilang cair dan seperti air, nah itu yang nggak normal, itu harus periksa dulu. Harus segera ke konsultasi ke dokter konsultasi ya spesialis. bisa. Betul. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Banyak sekali ibu-ibu muda nih yang problematikanya itu bingung, Dok. Aku anak pertama nih harus lahiran secara normal atau sesar? Nah, Normal. seperti itu, dokter. Gimana nih, Dok, pendapat dokter tentang sebaiknya melahirkan normal atau sesar? Sesar ya. Iya. Jadi kalau sekarang tuh saya menganut asas obstetri modern ya, ilmu kandungan yang modern ya. Jadi kalau ilmu kandungan modern ini teknologi operasi ini sudah semakin tinggi ya, semakin bagus, semakin modern. Jadi sebenarnya itu bebas memilih pasien ini harus mau dia mau lahiran secara normal atau lahiran secara sesar, itu kita kembalikan lagi ke pasiennya maunya seperti apa, asalkan selama kita kontrol itu kita anggap normal gitu. Kalau misalnya selama kontrol normal aja, tawarkan, Bu mau normal apa mau operasi? Kalau mau operasi ya boleh aja, kalau misalnya mau normal ya silahkan, jadi nggak ada masalah gitu. Kecuali ada kondisi tertentu yang menyebabkan posisi bayinya melintang atau posisinya sungsang, nah ini harus dari tali pusat, itu harus operasi gitu. Jadi bebas sih kita ini kan. Apalagi kan sekarang kalau orang zaman modern kan semakin waktu kan semakin sedikit ya, dia pengennya tuh kayak pengen ngatur waktu. Oh saya pengen lahirnya tanggal segini, saya cuma punya waktu tanggal cantik, kita pengennya cuma ada waktu cuti sekian hari, nah, harus lahir sekian hari ini ya monggo, itu juga kembalikan lagi ke pasien, gitu. Bebas gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan asuransi BPJS ya nggak bisa, harus sesuai indikasi kayak gitu. Harus sesuai indikasi dan pasien umum ya, Dok. Kalau pasien umum silakan aja, tidak ada masalah itu. Jadi kita harus membuang diskriminasi tentang pikiran belum menjadi ibu yang sempurna kalau lahirnya tidak secara normal. Oh enggak itu ada ya, ada, karena semua ibu di dunia ini adalah wanita yang luar biasa, iya, sempurna. Betul, iya. Betul, dokter. Balik lagi nih, Dok, tadi dokter sempat berbincang tentang persalinan sesar secara eraks. Oh ya. Nah, sekarang tuh kan lagi ngetren-ngetrennya di, Dok, sesar secara eraks. Ada plus minusnya nggak sih, Dok, untuk kelahiran secara sesar itu tadi? Sesar tadi ya. Iya. Jadi gini, kalau masalah lahiran sesar itu memang menimbulkan bekas luka ya, di rahimnya ya. Kalau sudah sesar itu maksimal, kita ada angka maksimalnya operasi. Itu adalah 3 kali gitu. Jadi kalau ibu sudah pernah sesar ya maksimal operasinya 3 kali. Setelah itu nggak bisa lagi karena rahim semakin tipis gitu. Tapi kalau lahiran normal itu nggak ada batasnya, mau lahiran sampai 4 sampai 5 tuh mau bisa. 11 mau bikin sepak bola bisa ya, Dok ya, asal normal. Normal ya. Jadi kan kita kembali lagi kan, ini kan juga udah zaman modern ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak anak banyak rezeki itu kan, yang peribahasa yang membuat pengen semangat tuh punya anak. Kalau sekarang kan ya berbeda paradigmanya ya. Anak 2 anak 3 sudah cukup. Jadi kalau misalnya mau lahir normal ya nggak masalah, jadi nggak perlu sampai banyak anak gitu. Kemudian masalah metode tadi ya SC ya, memang sekarang ada baru namanya metode ERAX ya. ERAX ini sebenarnya sudah lama, sudah sekitar ada 5 sampai 10 tahun belakangan ini ya, cuman baru boomingnya sekarang ya kan. Sekarang ini kalau nggak viral kan nggak terkenal ya. Ini baru viral karena ada seorang artis yang kebetulan itu memang banyak fansnya lahiran. Nah, namanya artisnya itu kemudian istrinya Raffi tuh, Nagita Slavina. Kemarin Nagita Slavina kan lagi lahiran. Iya. Dia nggak mau sakit, akhirnya timbullah namanya metode ERAX ya. Itu namanya ERAX itu adalah enhanced recovery after cesarean. Jadi artinya adalah cepat pulih setelah operasi sesar. Nah, mengurangi rasa sakit. Nah, tekniknya sebenarnya sama aja sih kayak SC biasa, cuman dia ada ditambahi obat suntikan pada perutnya dengan tambahan obat anestesi pada perutnya, dia nggak sakit, jadi bisa cepat recovery-nya, dia besoknya langsung bisa jalan. Nah, itu cuma bedanya itu aja sih gitu. Untuk masa pemulihannya juga sama ya, Dok? Masa pemulihannya untuk
kalau untuk rahimnya sendiri sama sih, sekitar kita butuh waktu 6 bulan sampai setahun untuk benar-benar nutup ya jahitannya. Tapi kalau untuk nyerinya itu bisa jauh berkurang. Biasanya kalau SC itu seminggu masih sakit, kalau RX 2 hari aja sudah gak sakit. Nah itu dari situ bedanya. Iya iya dok. Oke, kita kembali lagi nih dok. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Dokter, kalau bayi belum melewati HPL dan belum mau keluar tuh ditentukannya bagaimana ya dok? Belum melewati HPL ya. Jadi Iya. cara ya simpel sih. Cara menghitung usia kelahiran itu ada 2. Satu dari HPHT, hari pertama hari terakhir, sama dari USG gitu. Jadi kalau memang dia ingat kapan dia menstruasi terakhirnya, nah itu yang paling tepat gitu. Tapi kalau kadang-kadang suka lupa nih, kadang mesnya nggak teratur ya. Kalau misalnya dia lupa, kita pakai USG taksirannya. Nah, itu kalau dari taksiran USG ya mau nggak mau ya harus pernah paling nggak sekali atau 2 kali harus USG dulu kan. Nah itu hitungannya dari situ. Oh, berarti banyak kejadian yang telat datang bulan baru 2 minggu, tapi waktu tes ke dokter tiba-tiba ternyata hamilnya sudah 1 bulan. Nah itu tuh seperti apa sih dok? Saya juga untuk orang awam kan nggak tahu nih dok, kok tiba-tiba sudah hamil dikatakan 1 bulan, padahal telat mensnya baru beberapa minggu. 2 minggu ya. Memang di sini yang kita pakai patokan adalah menstruasi terakhirnya. Menstruasi terakhirnya itu, jadi kita ada perkiraan. Nah, itu kalau dari perkiraan dari mens terakhir itu kita kasih plus minus sekitar seminggu sampai 2 minggu. Jadi nggak apa-apa, sama-sama benernya kok itu. Oh gitu. Dihitung dari terakhir kapan kita mens. Ya hari pertama terakhir kali menstruasinya itu. Oke, baik. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih dok. Wah banyak nih ya. Antusias dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara nih. Kalau ketemu sama dokter yang ganteng tuh banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Dokter izin bertanya, jika saya mau pergi menggunakan jalur udara dengan usia kehamilan 15 minggu, apakah aman dokter? 15 minggu ya. Jadi gini, pastikan itu bener 15 minggunya. Jadi tahu dari mana? Ya harus dari USG dulu. Paling nggak sih kalau sebelum kita mau keluar kota atau naik pesawat, kita pasti USG dulu. Dari USG di situ nanti kita lihat, oh ini bener 15 minggu. Ya nggak masalah. Tapi kalau 15 minggu itu kan kalau dari skema trimester ini kan lebih dari 12 minggu masuk trimester 2. Jadi trimester 2 dan 3 itu aman. Yang nggak aman tuh kalau masih trimester awal-awal di bawah 12 minggu. Jadi kalau memang dia betul 15 minggu terkonfirmasi secara dari hitungan haid terakhir sama USG, monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kontrol dulu lah ke dokter kandungan, pastikan ini nggak ada masalah. Betul, dokter. Berarti untuk trimester pertama lebih baik menggunakan jalur darat. Ya, kalau trimester pertama disarankan itu malahnya jangan pergi-pergi dulu, bed rest di rumah kebanyakan ya. Jadinya kalau ya malah kan nggak boleh keluar kota ya, meskipun mau naik darat, mau naik udara, mau naik laut, kalau bisa istirahat dulu di rumah ya. Kalau sudah di atas 12 minggu itu baru boleh pergi-pergian jauh. Ya, pastikan suntuk ya dok ya, untuk ibu hamil yang di rumah aja. Oke, balik lagi nih dok, tentang ERAX tadi di rumah sakit kita sudah diterapkan ya dokter ya, di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Ya Mbak Anggi, kalau ERAX ini ya kita harus ngikutin pola tren zaman ya, dimana kalau semuanya sudah pakai ERAX ya Bayangkara juga harus mulai pakai ya. Kemarin kita sudah pengajuan Karungkit di ACC, jadi mulai kalau nggak salah bulan kemarin sudah bisa ERAX itu. Jadi tinggal ngomong aja, saya mau tambahan persalinan SC dengan ERAX itu bisa. Oke, baik dokter. Untuk melakukan ANC tadi dokter saat hamil, kita juga sudah membuka pemeriksaan ANC di Rumah Sakit Bayangkara. Bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara, kontrolkan kehamilan ibu dengan dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi. Oke dokter, seru sekali ya dokter, hari ini topiknya kita belajar banyak tentang pentingnya kontrol kehamilan sejak dini dan penularan HIV dan juga penanganannya. Oke dokter, karena masih banyak sekali kejadian ketidaktahuan atau telat mengetahui bahwa dirinya ini sedang hamil dok. Nah penting sekali ya untuk ibu-ibu milenial, terutama para ibu-ibu muda nih biasanya belum mengerti. Jadi pengalaman pertama, anak pertama itu kan belum seberapa mengerti ya dok ya. Jadi bisa banget langsung kontrol ke poli kandungan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Terakhir nih dok, sebelum kita closing, mitos atau fakta mengidam itu bawaan adik bayi? Nah, tuh. Mitos atau fakta yang ngidam ya. Jadi kalau memang sih
ngidam itu suatu mitos ya, nggak ada sih sebenarnya orang ibu hamil itu mitos apa ngidam tertentu nggak ada sih, tapi memang dari ngidam itu timbul suatu kesenangan, kebahagiaan gitu loh. Kebahagiaan itu tadi itu apa? Muncul namanya hormon endorfin. Kalau hormon endorfinnya bagus selama hamilnya happy terus, nggak suntuk, nggak marah, otomatis dia akan menghasilkan outcome yang bagus, menghasilkan bayi yang bagus. Jadi kalau dituruti keinginannya, outcome bayi akan menghasilkan outcome bayi yang bagus. Makanya itu timbullah ngidam tadi Iya, itu ibu gitu. senang, Ibu senang, bayi senang. Jadi ya memang mitos, tapi ya kalau itu membuat happy ibunya ya nggak masalah, ngidam aja, asalkan Diturutin ngidamnya aja ya, masih Dok, ya? dalam hal yang normal ya. Yang Kalau wajar. ngidamnya nggak wajar ini yang Nggak repot. wajar ini yang repot, bener dokter. Iya. Kan biasanya ngidam tuh aneh-aneh ya dok ya. Aneh-aneh, Kalau yang ya. gampang-gampang kita Gampang. bisa cari yang Ya terdekat. betul. Yang Intinya aneh-aneh tuh adalah nih. intinya Ngelus ya. kepalanya ada dokter beneran ada. Iya nggak apa-apa, intinya gini ya, boleh sih ngidam tuh ya, ini juga saya sampaikan kepada para suami ya yang istrinya lagi hamil, harus disupport ibu istrinya lagi hamil, ya lagi kepingin apa ya diturutin, disupport supaya moodnya bagus. Kalau moodnya bagus, happy terus, insya Allah outcome bayinya bagus gitu. Oke, Dok. Ya terus ini juga selama ini kan memang banyak orang awam tuh hamil itu yang saya sebutkan sebelumnya, hamil itu adalah suatu hal yang normal. Sebenarnya nggak normal, suatu hal yang harus diperhatikan, dilihat, diawasi gitu loh. Jadi ya harus kontrol, harus dievaluasi tiap bulan bagaimana kondisi kehamilannya gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter sudah sharing bersama kita pagi ini. Iya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Ya, Kita ucapkan ya. sama-sama dokter. Ya, oke. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Gawe sehat, gawe seger, gawe waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.